Ambyar, tentu saja kami keluarga besar Pagi-Pagi Ambyar mengucapkan turut berbelasungkawa untuk korban yang tentu saja meninggal dunia dan keluarga yang ditinggalkan dari bencana alam erupsi Gunung Merapi beberapa waktu yang lalu di Sumatera Barat. Dan di Pagi-Pagi Ambyar sudah hadir di sini ada 2 orang pecinta alam yang saat itu turut mengevakuasi para korban erupsi Gunung Merapi. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang untuk Tommy dan juga Dika ya. Terima kasih banyak sudah hadir di Pagi-Pagi Ambyar. Kita mengucapkan terima kasih banyak karena tentu saja kalian yang sudah rela membantu mengevakuasi para korban erupsi Gunung Merapi beberapa waktu yang lalu. Buat Tommy dan juga Dika, berarti kalian pecinta alam? Iya. Iya. Oke, itu kejadian hari Minggu pada pukul 14:45 kalau tidak salah ya. Ya. Kalau Tommy dan Dika pertama kali tahu kabar erupsi Gunung Merapi itu taunya dari mana dan kapan? Kalau saya tahunya langsung tahu, Bang. Soalnya saya lagi di rumah. Ya. Rumah kamu dekat dengan Dekat Gunung Merapi? kaki gunung itu. Oh, di kaki gunung. Iya. Oke, kalau Tommy? Kalau saya lagi pergi di luar, Bang, pergi berburu, berburu babi. Oke. Itu ketika Masih. selepas erupsi, kalian memutuskan untuk datang ke Gunung Merapi itu, pasti kan dengan niat dan tujuan yang baik. Iya. Apakah ada rasa ketakutan untuk mengevakuasi atau mencoba mencari tahu atau menolong? Karena kita juga tahu bahwa erupsi gunung kan ini juga Bisa datang sewaktu-waktu. bisa berulang, Iya. bisa ada erupsi susulan. Ya, ada rasa takut, rasa cemas. Tapi niat itulah, Bang, yang bikin kita kuat buat ke atas. Oke. Iya. Kalau kamu Dika tiba di Gunung Merapi pukul berapa? Pukul 11 malam. 11 malam kamu baru Iya. tiba. Kalau Tommy? Aku hari Selasa. Hari Selasanya. Hari Selasa. Oke, dan di sana kita tahu bahwa Basarnas juga sudah bergerak ke sana Iya, sudah. dan kalian juga turut mengevakuasi. Apakah sebelum kalian mengevakuasi, kalian meminta izin kepada pihak berwenang untuk turut serta naik ke atas mengevakuasi korban? Karena jelas tentu saja tidak semua orang bisa diizinkan untuk mengevakuasi korban. Ya, ada minta izin, diperbolehkan. Dikarenakan korban itu banyak, Jadi butuh bantuan jadi masyarakat butuh juga bantuan gitu ya. masyarakat. Iya. Oke, yang kita tahu bahwa 23 orang meninggal dunia saat erupsi Gunung Merapi. Untuk kalian masing-masing, apakah kalian menemukan korban jiwa di saat evakuasi di Gunung Merapi kemarin? Tommy? Ya pas hari itu yang cuman cewek yang aku gendong itu aja, Bang. Yang dari puncak dari Selasa itu hari Selasa. Cuman hari itu cuman 2 orang. Kalau Andika kan dari hari Minggu. Oke. Iya. Kalau Tommy 2 orang ya? Iya. Itu yang kamu gendong, Ya sama aku gendong. itu seorang perempuan? Seorang perempuan. Apakah nyawanya terselamatkan? Udah MD, udah meninggal dunia. Sudah meninggal dunia. Oke, satu lagi? Yang satu lagi ada korban yang satu lagi sama Anika juga. Sehingga merupakan pos terakhir sebelum puncak? Iya. Pos terakhir. Oke, kondisi mereka itu seperti apa ketika ditemukan? Yang posisi yang pos 3-nya udah MD apa udah meninggal dunia. Kalau yang pos 1, 2 masih bisa diselamatin. Bisa yang masih diselamatin ke bawah. Oke, kondisi tubuh terbakar. Terbakar, yang luka Ada yang terbakar, bakar, ada yang luka patah. yang luka patah. Luka patah? Iya, patah-patah tulangnya itu patah-patah. Oh ya Allah. Oh, oke, baik. Dari mereka yang masih hidup, tentu saja mereka dibutuhkan keajaiban ya, mereka membutuhkan keajaiban supaya bisa survive, supaya bisa bertahan di sana. Yang mereka lakukan tuh apa? Pasti kan juga sinyal tidak ada, walaupun kita sempat melihat ada rekaman video dari salah satu korban erupsi Gunung Merapi. Iya. Berarti mereka hanya diam menunggu saja saat itu. Iya, mereka cuma hanya diam dan Menunggu berlindung. pertolongan, Iya, ya. menunggu pertolongan. Berlindung di mana maksudnya, Mas? Ada kayak bekas warung itu. Oke. Ada yang berlindung di sana, ada yang Yang di kuat dalam- mereka untuk ke sana. Iya, ada yang masih dalam tenda. Ada juga yang udah di Luar. luar. Oke. Tommy dan juga Dika, kalian sebagai pecinta alam, pasti kalian yang berasal dari Sumatera Barat sering juga untuk naik ke Gunung Merapi. Apakah di Gunung Merapi juga terdapat base camp di mana setiap pendaki harus mendaftarkan diri, kemudian juga menyimpan ID atau identitas mereka? Ada. 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 Dan apakah korban yang ditemukan itu juga memang sudah secara resmi mendaftarkan diri dan juga melewati jalur pendakian yang legal? Enggak, yang ditemukan itu semua terdata.
Udah terdaftar. Iya. Oke. Karena memang sebelum melakukan pendakian itu memang didata dulu Memang kan didata ya, dulu. setiap orang Dan yang masuk di area itu ya. Dan perdata itu online. Oke. Jadi datanya semua lengkap. Oke, semua datanya lengkap ya. Sampai hari keberapa pada akhirnya korban terakhir diketemukan? Hari Rabu. Hari Rabu itu adalah yang terakhir. Yang terakhir. Setelah itu dari pihak Basarnas, apakah masih terus melakukan pencarian atau memang sudah memutuskan pencarian di stop di hari Rabu? Sudah memutuskan untuk stop. Baik, buat Tommy dan juga Dika, kita mau kasih lihat, ini ada komentar dari netizen atas bantuan kalian yang sangat luar biasa bagi para korban. Terima kasih. Masya Allah baiknya udah ini menolong korban keluarga almarhum. Pasti juga bersyukur ada orang baik yang bantu almarhum turun. Sehat-sehat udah Tommy, panjang umur, mudah rezeki. Sadia kami Maliek Gunung, Marapi, dan korban. Salut kami ke warga Batu Palano. Bang Tommy dan kawannya inilah yang harus dapat apresiasi dan penghargaan. Angkatlah sebagai Basarnas karena mereka yang tahu situasi dan kondisi. Terima kasih kepada Uda Tommy yang telah membantu saudari kami Liarni. Kami seluruh keluarga besar MPALH UNP mengucapkan terima kasih banyak untuk Uda Tommy. Iya. Melihat Tanggapan kalian gimana? Tommy dan Itu juga apa? Dika? Keluarga Apresiasi dari warganya. Terima kasih Ya. banyak buat apresiasinya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Respeknya. Tapi kalian ada rasa trauma nggak sih? Maksudnya gini, ketika melihat korban sudah Ya. dalam keadaan tidak bernyawa, Ya. bahkan yang kami dengar juga ada korban yang secara fisik sudah tidak utuh lagi. Ya. Dan kalian melihat itu semua. Ada perasaan trauma untuk naik gunung Ada. dalam waktu dekat ini ya sih? Ada. Saya sendiri rasanya nggak mau lagi lah nanjak gunung itu. Mhm. Ada merasa takut karena melihat korban-korban yang seperti itu. Ada yang fisiknya kurang kan, ada yang luka bakar, patah-patah. Mhm. Jadi merasa takut. Tapi kita berharap buat Sobat Ambiar, apalagi para pecinta gunung, selalu tentu saja diberikan keselamatan dalam setiap pendakian. Dan yang terpenting tentu saja untuk mengetahui terlebih dahulu bagaimana kondisi dari gunung yang akan didaki. Karena kita juga tahu di Indonesia tentu saja memiliki begitu banyak sekali gunung berapi dan statusnya memang selalu berubah-ubah, jadi bisa dicari tahu terlebih dahulu. Dan yang terpenting adalah jangan pernah lupa untuk mendaftarkan diri di base camp di setiap gunung, karena memang ini merupakan satu hal yang sangat wajib sekali. Iya. Apapun yang terjadi, pada akhirnya bisa dicari tahu siapa pendaki ya. yang naik ke gunung tersebut dan wajib mengikuti jalur pendakian secara legal. Dan buat Sekarang sudah ada secara online juga, jadi nggak Betul. perlu harus datang ke lokasi. secara online juga bisa mendaftarkan diri sebelum mendaki. Dan buat Sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat ini ada satu momen lainnya ketika berhubungan dengan erupsi Gunung Marapi. Ada beberapa yang mengucapkan terima kasih. Mhm. Dan kami ikut bersuka cita. Berduka cita. Iya, berduka cita. Oke, baik buat Tommy dan juga Dika, kita paham betul sebagai pecinta alam apapun yang terjadi, apalagi untuk mereka yang suka mendaki gunung, resiko itu pasti selalu ada. Tapi kita yakin bahwa kalian juga punya satu masukan atau barangkali ada yang ingin disampaikan, di-share buat Sobat Ambiar yang punya kecintaan yang sama, mendaki gunung. Apa yang ingin kalian sampaikan untuk mereka? Buat para pendaki gunung, terutama jangan buang sampah sembarangan di gunung. Karena gunung itu kan ciptaan Tuhan. Jadi buat para pendaki gunung itu harus safety lah. Harus bicara dulu sama orang tuanya buat nanjak. Ya. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya kan. Apalagi situasi alam yang nggak Ya, menentu apalagi ya. satu situasi alam tidak menentu kayak gini. Betul. Tapi ini sudah menjadi tentu saja suratan Takdir. Tuhan ya. Ya. Yang kita bisa lakukan hanyalah ikhtiar dan juga berdoa. Iya. Termasuk salah satu bentuk ikhtiarnya sebelum naik gunung dibutuhkan performa fisik yang kuat. Dan sekali lagi tentu saja kami segenap keluarga besar Pagi-Pagi Ambiar mengucapkan turut berbela-sungkawa untuk korban yang tentu saja ditinggalkan oleh keluarga tercinta. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Segala